seragamnya, dan yang satu ini yang dari Mesir dia belajar Al-Quran dengan gerakan artinya apa segala macam. Jadi abang jangan dipertanyakan terus terlalu dalam, tapi abang pelajari, terima semua dengan baik. Banyak yang suka terus centil-centilnya udah mulai nampek nih, kayaknya mau jadi model apa gimana, apa mau masuk ke dunia entertain atau gimana? Darah maminya kental ya, darah seni mami dedinya mungkin ya sayang ya. Insya Allah. Masya Allah ya, kalau yang jelas anak-anak apapun itu nanti ke depannya pertama seperti aku selalu bilang bahwa pertama adalah pendidikan agama dulu yang paling terpenting, setelah itu pendidikannya, dan kalau menurut aku apapun nanti anak-anak mau jadi apa besarnya nanti, selama itu baik dan positif, kita sebagai orang tuanya akan support dan mendukung. Tawaran-tawaran untuk si kecil sendiri seperti apa? Alhamdulillah banyak ya yang nawarin, kita bersyukur, terima kasih, atas semua itu gitu. Tapi bukannya kita menolak gitu, tapi kita lebih mungkin memilih mana yang bisa anak-anak jalankan dan tidak gitu. Dan kalau menurut aku kan kebetulan memang di usianya saat ini memang anak-anak tuh adjust fast untuk masih lebih ke bermain dan belajar. Kalau nanti abis pulang sekolah istilahnya dia belajar gitu kan, dia belajar di sekolahnya. Nah tapi kita juga nggak mau menghilangkan waktu bermainnya. Nah kalau seandainya memang kayak misalkan sinetron, film itu kita kenapa nggak terima? Karena memang pasti akan menghabiskan banyak waktu di lokasi syuting, karena kita pernah ada di posisi itu gitu. Dan kita sebagai orang tua adalah pastinya ingin anak kita lebih baik dari kita gitu, karena kita sudah pernah ada di dunia itu gitu. Dan pengennya kalau seandainya syuting boleh aja gitu, kalau seandainya tidak mengganggu sekolahnya. Terus kedua juga syutingnya itu ya kayak misalkan cuma sebentar-sebentar aja nggak jadi masalah ya. Tapi kalau udah yang sampai full time di lokasi syuting itu kayaknya nggak deh. Kita juga sebagai orang tua walaupun itu menguntungkan, kita bukan tipe orang yang begitu. Kita lebih baik berpikir bahwa orang tuanya aja yang kerja, anaknya nggak perlu lah gitu. Kita kan punya tugas masing-masing nih gitu. Dan malah mereka nawarinnya juga nggak cuma anak-anaknya, langsung sama keluarganya juga gitu, satu paket. Dan itu semua maksudnya menguntungkan buat menguntungkan kan kalau sebenarnya ya gitu. Cuma kita enggak lah gitu, jangan dulu. Ini waktunya mereka main ya saya, waktunya mereka belajar, menghafal, takut ya seperti yang Pak Irus bilang, takut terganggu konsentrasinya gitu. Dan belum saatnya anak-anak kerja gitu, mami dedinya Masya Allah alhamdulillah masih mampu untuk gitu. Pak, pas kan sekarang sudah mulai masuk sekolah. Ya. Sibukannya sekarang kan berubah nih. Iya, biasanya kan online. Iya, Kan biasa. Offline sekarang. happy banget ya kita sebagai orang tua, karena pas bisa kumpul sama teman-temannya dia, di anak-anak seusianya, terus bisa bermain lagi, bisa belajar yang kalau menurut aku adalah belajar di sekolah itu adalah belajarnya maksimal dibandingin online pastinya ya gitu. Dan itu yang didapatkan pas sebagai orang tua, kita support banget gitu dan kita happy akan kondisi ini. Harapan kita ke depan adalah nggak hanya sekolah aja nih, semua teman-teman yang di luar sana yang bekerja semuanya bisa kembali normal, dan itu adalah masuk ke dalam doa kita. Jadi kita kalau lagi doa tuh nggak pernah ngedoain diri sendiri, tapi ngedoain nih mudah-mudahan dunia nih semuanya kembali normal, biar semuanya tuh bisa kerja lagi, penghasilannya baik lagi, dan semuanya bisa endemi ya gitu, dan udah nggak ada lagi wabah-wabah yang lain gitu. Meskipun kadang sedih ya ngeliat dia Oh, sekolah iya. haru. Dedinya ini dia orangnya posesif. Iya, dia posesif. Jadi sama Eja sama Fas tuh kayak waktu pas masuk sekolah pertama ya rumah sepi deh, sedih gitu, terus kayak berkaca-kaca gitu mau nangis. Terus aku bilang ya jangan nangis, kan anaknya cuma sekolah sebentar, aku bilang gitu. Aku sampai schedule hari itu nggak mau ngambil Iya, pagi-pagi. jadi udah di pengen sekolah nemenin pengen aku dia. yang nganter, pengen aku yang jemput pokoknya. Hari pertama pas sekolah, hari pertama Eja sekolah, kebayang nggak sih, ya ampun. Itu mungkin setiap orang tua kali yang mungkin punya anak pasti ngerasain itu gitu ya. Ya udah haru, campur senang, campur sedih gitu ya. Terus Tapi ketemu teman-teman gitu. Seneng dia, happy banget. dia senang. Makanya aku mikir, aduh nanti dia mulai sibuk nih pas udah sekolah. Ada ekskulnya, apalagi dia pulang sekolah tiba-tiba gini, Dedi, mami lihat nih ekskul aku ada banyak, aku pilih yang mana ya? Aduh, langsung gitu lagi kan. Ya udah kita cari yang terbaik yang mana, karena kan dia juga di sekolah. Kita nanya kan, Abang anaknya maunya apa? apa, tertariknya apa gitu. Karena kan dia di rumah nanti tetap ada sekolah hafiznya juga, setelah pulang sekolah tetap ada bimbanya juga.
dan Sabtu Minggu nggak boleh diganggu untuk yang lain biar dia main gitu. Jadi biar emang itu kayak kita bisa quality time sama anak-anak ya di Sabtu Minggu. Dia mau kemana, kita sebagai orang tua mau capek apapun nih kita kerja, ayo kita Waktunya pergi. dia. Karena itu adalah buat mereka. Waktunya anak. Bang Pas sendiri kelihatan sudah mengarah kemana sih? Mungkin dari segi hobinya. Pas itu memang alhamdulillah masya Allah istilahnya doa-doa kita sebagai orang tuanya itu dijabah Allah. Pas cinta sama Al-Quran. Kebetulan jadi gini. Kemarin itu kan ada satu guru ngaji yang memang pas sudah rutin dari dulu dia ngaji sama guru ini. Nah terus akhirnya ada satu guru ngaji lagi dan itu Tambah aku lagi. libatkan anaknya. Kita libatkan anaknya, kita tanya abang mau atau enggak. Nah jadi ada satu guru ngaji yang masya Allah luar biasa, usia 16 tahun dia sudah sekolah di Mesir dan itu dia sudah menjadi hafiz Quran, tiba-tiba menghubungi aku untuk mengajar abang Pas gitu loh, untuk maksudnya aku kan kayak dikasih hadiah luar biasa, itu baru kayak hadiah yang luar biasa gitu. Sebagai orang tua aku terharu banget dan orang tuanya juga menghubungi kita gitu dan kita welcome banget akan itu dan kita malah langsung terima untuk abang les gitu. Abang menambah les tambahan seminggu sekali lagi, jadi dalam seminggu itu dia ada 3 kali dia ngaji lagi dengan kakak yang 16 tahun ini yang sudah menjadi hafiz Quran. Dan kemarin pun orang tuanya pun sampai ngomong sama saya kalau orang tua anak ini dan anak ini ngomong bahwa Pas ini cepet banget tanggapnya. Jadi ada banyak anak-anak yang seusianya dia diajar gitu, diajarin untuk hafalan-hafalannya. Pasnya adalah anak yang cepet banget tanggap gitu. Dan berarti kan begini, kita itu kan kalau nggak suka sesuatu susah nempelnya ya gitu. Nah ini abang berarti suka gitu loh, dan itu kita seneng, kita happy karena kita sebagai orang tua nggak mau memaksakan anak. Jadi apa yang anak suka kita dukung. Di luar dari agama pun nih gitu, kalau abangnya suka sesuatu kayak sekarang nih, karena Pas itu kan anak yang bukan anak pemain gadget. Jadi begitu dia suka gambar, nulis, mulai gambarnya bagus, terus dia bilang sama mami dedinya, mami aku di sekolah ada ekskul ini. Terus aku tanya, yang abang suka di antara semua itu yang mana? Abang mau ikut sinematografi. Jadinya kita yaudah, abang mau ikut itu, ikut nggak apa-apa karena itu positif. Jadi kita sebagai orang tua apapun itu hal yang baik, yang positif kita akan support gitu. Paling ingetin Pasnya adalah abang kan belajar kan dari berbagai macam guru yang beda-beda ya. Abang jangan nanti ketika belajar sama guru yang satu, kata guru ini begini, terus kata guru yang satunya begini gitu. Jadi jangan dibeda-bedain. Abang harus ingat semua pesannya gitu. Jadi semua ilmunya diserap karena kan dia 2 guru hafiz Quran dengan 2 latar belakang yang berbeda gitu. Yang satu ngajarin nada lagam-lagamnya dan yang satu ini yang dari Mesir dia belajar Quran dengan gerakan artinya apa segala macam. Jadi abang jangan dipertanyakan terus terlalu dalam, tapi abang pelajari, terima semua dengan baik kayak gitu. Dengan sinematografinya lagi nanti dia akhirnya pelajarin lagi gitu. Semua yang dia mau ya udah ikutin aja yang baik-baik. Sampai saat ini sudah hafal berapa juz? Alhamdulillah Pas sekarang udah masuk kan 30 juz 30-nya sudah selesai. Sekarang masuk ke juz 29. Nah, pelan-pelan aja. Aku nggak mau sampai kita nggak mau jadi orang tua yang sampai ayo cepet, kamu harus cepet nih. Nggak mau. Tapi kita sebagai orang tua tuh pengen Pas tuh melihat kita tuh kayak sahabatnya dia, bisa cerita apa aja sama kita, nggak takut sama orang tuanya. Jadi ya kalau apapun itu yang dilakuin sama abang, kita jadi kayak teman ceritanya dia, apa yang dia mau, apa yang terjadi di sekolahnya, apa yang dia suka, pelajaran apa yang dia nggak suka, itu semuanya memang kita selalu tanyain dan melibatkan bahwa anak itu bukan anak yang untuk sekedar kita suruh-suruh, tapi anak tuh gimana cara kita sebagai orang tua saling sharing, karena kita terkadang kita nggak menyadari bahwa orang tua pun bisa belajar dari anaknya. Mbak Virus, tapi abang termasuk anak yang kritis nggak sih? Kritis banget dia. Kritis ya, Dia Bi. selalu Semua mempertanyakan ditanyain. apa yang dipelajari, ini kenapa begini, kenapa begitu. Makanya aku ngingetin lagi abang, nanti kalau belajar dari guru yang ini ke guru yang ini, jangan dipertanyakan terlalu dalam. Kok guru ini ngajarinnya begini, kok guru ini Beda, Jangan, gitu. karena dia terlalu kritisnya gitu. Jadi yang penting ketika dia menanyakan sesuatu yang mau dia tanya, sebisa mungkin kita harus bisa menjawabnya. Makanya kadang suka dibilang gimana cara biar anak bisa kayak gitu. Orang tuanya harus belajar juga, karena anaknya bisa nanya banyak hal sama orang tuanya, kalau nggak bisa jawab terus kita yang pusing deh. Makanya kita butuh guru juga untuk itu. Seberapa kritisnya sih ke kalian berdua?
kritis tuh gini ya, anak zaman sekarang kan perkembangan zamannya kan sudah luar biasa, era digitalnya juga udah luar biasa. Jadi kita sebagai orang tua tuh kalau udah melihat dia kritis, nanya sesuatu apa, misalkan ada kata-kata yang menurut dia nggak asing buat dia, itu artinya apa ya? Dia tanya gitu. Dan kalau memang itu memang istilahnya alhamdulillahnya kita sebagai orang tua nggak pernah ngomong yang aneh-aneh gitu. Jadi kita apa yang kita lagi omongin, dia nanya. Jadi terus nanti apa yang ditanya kita jawab kayak gitu. Berarti harus menjaga ucapan sikap ya orang Oh tua iya sih. dong, harus Ya, makanya karena kan anak-anak kan peniru ya. Peniru. Jadi anak-anak kan cerminan dari orang tuanya. Bagaimana orang tuanya, bagaimana itu pun juga anak gitu. Karena mereka melihat kayak kita ngajarin sholat aja kan, kita ngajarin bukan bacaannya dulu, tapi kan gerakannya dulu. Karena apa yang dia lihat gitu. Begitu mereka meniru, itu bahaya kalau kita bisa menjadi pencontoh yang kurang baik gitu. Dan fatalnya ketika kita mengajarkan sesuatu yang buruk, berarti secara tidak langsung kita akan mengajarkan juga ke cucu-cucu kita juga hal yang buruk. Karena apa yang kita ajarkan ke anak, dia akan ngajarin lagi ke anaknya nanti kelak gitu. Makanya orang tua sih yang sebenarnya kunci utamanya yang harus bisa memperbaiki diri gitu. Karena kan kalau kita juga belajarnya kalau sebenarnya itu nggak ada anak yang nakal, tapi adanya anak yang kurang perhatian dari orang tua gitu. Makanya kita sebisa mungkin udah deh, yuk kita jadi lebih baik lagi. Jadi mau nggak mau kita harus memperbaiki diri terus gitu di depan anak. Kalian punya komitmen ketika punya permasalahan tidak di depan anak-anak. Sebisa mungkin kita seperti itu, sih alhamdulillah ya. kayak gitu ya gitu. Jadi istilahnya memang kan kita sebagai orang tua tahu apa yang bisa dikonsumsi sama anak-anak dan enggak. Makanya kita sebagai orang tua harus pintar untuk seperti itu gitu. Karena kita ini orang tua yang masih banyak belajar juga. Bukan berarti kita sempurna, kita masih banyak kurang. Tapi kita sebagai orang tua kita mau belajar gitu. Karena belajar itu nggak hanya untuk anak, tapi orang tua pun kita juga harus belajar gitu loh. Itu yang harus kita tahu. Yang tadi makanya saya bilang bahwa belajar itu nggak hanya dari kita sebagai orang tua mengajarkan anak, tapi anak terkadang bisa mengajarkan kita juga kayak gitu. Jadi dan kita sebagai orang tua adalah apa yang mungkin kita dulu nggak pernah punya, prestasi sesuatu apa yang kita nggak punya, kita pengen anak kita bisa berprestasi, kita pengen anak kita bisa lebih baik dari kita gitu. Makanya dari sekarang nih kita kerja istilahnya buat anak bisa menguliahin dia di tempat yang baik juga, di tempat terbaik insya Allah gitu. Makanya harapannya ke depannya kan kayak gitu. Bang Sony sebagai laki sama laki nih, biasanya apa sih yang diterapkan? Yang diterapkan tuh Pak. Aku selalu bilang abang itu harus jadi laki-laki yang kuat tuh penting banget. Kuat itu dalam artian bukan kita berantem atau kita gagah-gagahan gitu. Kuat itu aku selalu bilang sama abang kuatin dulu rohani abang sambil abang kuatin fisik abang gitu. Karena ketika kita kuat rohaninya, kita jadi tahu mana yang baik, mana enggak gitu. Kita jadi tahu bagaimana cara memperlakukan orang lain. Kita tahu bagaimana kita mencintai agama kita, akhirnya kita bisa mencintai sesama gitu. Dan semua itu harus didukung dengan fisik yang kuat. Kalau fisik kita lemah, kita nggak akan bisa untuk menjadi lebih baik atau melengkapi semua itu. Kalau abang fisiknya kuat, begitu abang besar nanti, abang bisa ngelindungi mami dedi yang sudah tua nanti, adik-adik abang yang sudah nanti udah besar juga sama kayak abang. Jadi itu menjadi satu kesatuan sih buat laki-laki. Makanya aku sekarang udah mulai masukin dia Muay Thai juga gitu setiap Jumat, Sabtu, Minggu pagi-pagi dan dia happy banget. Malah kalau misalnya aku ajak lari, Dad boleh nggak kita Muay Thai aja? Oh ya udah seneng nih jadinya gitu. Oke, makasih. Terima kasih ya. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.